Voice of Indonesia. Nanti tanggal 16 November 2024 akan ada event bertajuk Ngayog Jazz bertempat tentunya di Yogyakarta. Dan dalam segmen Keliling Indonesia kali ini kita akan membahas soal Ngayog Jazz 2024 bersama board dari Ngayog Jazz, Bapak Aji Wartono. Selamat pagi Pak Aji, apa kabar? Pagi, kedengaran ya suara saya? Kedengaran Pak Aji. Ya. Iya, segar banget mukanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ya. Iya, ini kan di weekend ini ya Pak Aji ya. Apa sih yang akan jadi highlight utama dari Ngayog Jazz tahun ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, nah sebetulnya kalau Ngayog Jazz selalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita kan venue-nya selalu berpindah dari desa ke desa, dari dusun ke dusun seperti itu. Dan kali ini memang kalau perbedaan yang signifikan banget enggak ya, venue jelas berbeda. Kalau musisi-musisi tentunya kita yang paling pokok itu adalah komunitas-komunitas jazz seluruh Indonesia pada datang. Nah itu. Dan yang sekarang ini meningkat ya, kita gembira sekali karena komunitas jazz makin banyak. Kalau dulu hanya sekitar 12 atau 10 yang datang, ini tahun ini sepertinya yang paling banyak karena ada 16 sampai 18 komunitas dari seluruh Indonesia yang datang yang akan perform gitu ya. Kemudian juga kita kedatangan tamu dari Belanda yaitu NGGO, ini salah satu orkestra anak-anak muda musisi-musisi Belanda yang memang terpilih gitu ya, yang akan berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Jogja, teman-teman yang dari dulu bergabung di Koetnika tapi sekarang mereka membuat satu nama yang namanya Panju 3 gitu ya. Jadi kolaborasi antara jazz, orkestra dan juga musik etnik dari Indonesia. Nah ini cukup menggembirakan juga. Dan juga tentunya banyak sekali komunitas-komunitas yang terlibat. Komunitas selain musik juga ada komunitas sepeda, komunitas otomotif, komunitas layang-layang, komunitas fotografi, dan kali ini ada pewarta foto Indonesia yang terlibat untuk memberikan workshop foto kepada masyarakat, dan masih banyak lagi sebetulnya. Wow, dari kalau yang NJJO tadi, NYYO sih mereka sebutnya ya Pak ya, itu sempat mampir juga Pak ke studionya Voice of Indonesia. Jadi jadi yang penasaran bisa lihat dulu YouTube Voice of Indonesia, terus tonton langsung penampilannya nanti ya di Ngayog Jazz nanti. Dan Pak Aji, ini kalau saya boleh tanya, ini kan memang berpindah dari dusun ke dusun, desa ke desa. Nah, untuk kali ini kan ke dusun yang katanya nih namanya makna dari namanya adalah awal yang sunyi atau Kalimundu. Nah, tapi ini kesunyiannya akan dipecah dengan jazz tersebut. Kenapa dipilih Kalimundu? Ya, memang kalau pemilihan tempat di Ngayog Jazz itu selalu unik ya, karena kita akan selain melihat dusunnya, melihat secara fisik ya, dusun itu tentunya dusun yang bagus, indah, bersih gitu ya, tapi juga kita melihat kehidupan sosialnya, apakah masyarakat sangat welcome, dan kita beruntung di Yogyakarta masih banyak desa-desa yang masyarakatnya cukup terbuka, cukup welcome, cukup bisa menerima tamu-tamu dari luar. Nah itu yang kemudian menjadi pilihan kita. Selain itu juga potensi-potensi desa yang ada di situ. Itu desa Kalimundu itu merupakan desa yang cukup lama sebetulnya ya, dari zaman kerajaan sudah ada di situ. Dari zaman sebelum ada DIY itu desa itu sudah ada gitu ya. Dan di sana banyak potensi-potensi, masyarakatnya cukup aktif, mereka mempunyai pasar yang tiap bulan ada namanya pasar Opo yang digerakkan anak-anak muda, dan nanti akan hadir juga di Ngayog Jazz, itu pasar dari yang berisi tentang kreativitas mereka, kemudian juga makanan-makanan sehat yang diolah oleh mereka, dan itu nanti akan hadir juga. Dan juga mereka juga ada kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang sangat bagus dan daur ulang. Dan mereka sudah untuk fashion mereka membuat fashion dari bahan-bahan daur ulang, dan mereka sudah bahkan mencapai juara nasional gitu ya. Dan juga mereka punya yang unik adalah mereka punya tim gateball ya.
Dan tim Band Ball ini juga sudah sampai ke tingkat nasional, pernah juara 2 nasional gitu-gitu ya. Jadi kehidupan di desa itu sangat aktif, walaupun desanya cukup tenang, cukup sunyi, tapi ternyata menyimpan keaktifan dan bersosialisasi yang luar biasa. Ya ini yang kemudian kita pilih. Gitu. Wow, beraksi dalam senyap ya Pak ya? Ya. Dan ini saya juga lihat Pak, kalau di Instagram Ngayog Jazz ternyata nggak cuma tentang jazznya ataupun penampilan saja. Ini juga bahkan ada acara jalan-jalannya ya Pak ya? Betul. Jadi kemarin sebenarnya sudah banyak acara. Dari hari Senin kemarin ada bersama komunitas sepeda ontel, ya, kita bersepeda, bahkan itu yang ikut banyak sekali. Jadi desa berkeliling di sekitar Dusun Sanden dan Kalimundu, di Desa Sanden Kalimundu. Kemudian juga berhenti di beberapa situs-situs dan rumah-rumah yang lama, yang kuno gitu ya. Kemudian juga ke tempat-tempat pengolahan jajanan-jajanan tradisional seperti itu kemarin sudah dilakukan. Itu bahkan semua perangkat dari kabupaten sampai dusun pada ikut gitu ya. Dan kemudian juga ini ada jalan-jalan yang nanti juga tentunya banyak sekali yang kita harapkan banyak sekali peserta yang akan bisa melihat apa potensi-potensi di Kalimundu ini. Tentunya banyak sekali potensi-potensi wisata, potensi-potensi untuk kebudayaan yang bisa diangkat di Kalimundu ini. Yang menarik. Jadi ini bukan cuma tentang jazz, tapi juga tentang komunitas yang ada di situ. Dan itu memang dari sejak Ngayog Jazz sebelum-sebelumnya juga sudah melakukan misi yang sama ya Pak ya? Iya. Betul. Dan untuk biasanya kan kalau orang mau ikutan ke acara ini kan pasti nyari akomodasi yang paling dekat nih sama Kalimundu. Misalkan nih Pak, pendengar keliling Indonesia kali ini mau pergi ke Ngayog Jazz weekend ini, kira-kira nanti nginepnya di mana tuh Pak? Ini sebetulnya ada beberapa homestay di sekitar Kalimundu, tapi memang tidak banyak, terbatas ya. Tapi di sekitarnya banyak, karena Kalimundu ini kira-kira kalau sekitar 20 menit udah sampai ke Pantai Parangtritis, gitu ya. Kemudian 10 menit sudah sampai ke Pantai Samas. 10 menit sudah sampai ke jalur lintas selatan. Jadi kemudian kalau dari kota memang agak jauh, dari kota memang sekitar 45 menit lah sampai 1 jam ya kalau lancar gitu. Tapi di sekitarnya banyak sekali, karena di situ banyak sekali tempat-tempat objek wisata yang banyak homestay, banyak desa wisata di sekitar situ. Ada desa wisata Tembi, ada desa wisata Gilang Harjo. Jadi di sekitar itu banyak homestay. Mungkin di googling aja homestay di sekitar situ pasti akan muncul di sekitar Jalan Bantul dan Jalan Parangtritis. Kalau gitu, kalau mau datang ke Ngayog Jazz ini cutinya jangan cuma 3 hari, seminggu kali ya Pak ya? Betul. Di Jogja itu nggak cukup Mas. Di Jogja kalau Jogja harus 2 minggu paling nggak. Bener sih Pak, nggak bisa cuma seminggu 2 minggu lah ya, kan luas, banyak sekali, satu dusun punya kekhususan ini, dusun berikutnya khusus yang lain lagi. Baik Pak, tentunya untuk pendengar yang ingin tahu lebih banyak lagi soal Ngayog Jazz, kalau tadi nggak apal line up yang disampaikan oleh Pak Haji, ini boleh buka di Instagram ya Pak ya? Betul. Instagramnya adalah @ngayog-jazz ya? Ya, jadi kita pengennya kita bisa, karena Ngayog Jazz kan terbuka untuk semua usia ya. Kita biasanya dari pagi itu biasanya ada acara untuk family gitu ya, seperti workshop membuat layangan atau menggambar dan sebagainya. Nah kemudian jam 2 itu sudah mulai musik, dan musiknya pun kita ada yang dari musik-musik yang memang disukai oleh Gen Z gitu ya, seperti ada suara kayu gitu ya, sampai yang kemudian milenial seperti ada 10 to 5, dan juga penggemar jazz tentunya ada diskus, ada simsam, ada langkun orkestra dan sebagainya. Jadi komplit lah. Komplit semuanya Pak ya. Dan kalau ingin ikutan workshop yang ada di situ, itu harus daftar dulu atau langsung datang aja Pak? Langsung datang aja. Langsung datang aja. Dan free ya. Dan free ya. Pokoknya free semuanya ya. Ini kalau lihat dari, saya boleh kutip dari Instagram yang Ngayog Jazz, ini rata-rata nih yang disebut adalah mulai sekarang siapin sangu, mental, fisik, sama konco itu gampang Pak. Nyiapin gandengan yang agak susah kayaknya. Itu dia. Oke, kalau gitu Pak Haji, Pak, sebagai penutup dari bincang singkat kita Pak, kalimat pamungkas dari Pak Haji Wartono agar semakin banyak orang datang ke Ngayog Jazz tahun ini.
Silakan Anda datang ke KUJS. Tidak hanya menikmati musik, tapi juga menikmati keindahan alam, menikmati suasana kebersamaan, menikmati keramahan, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman, baik yang teman-teman lama ataupun teman-teman baru. Dan kita bergembira bersama, merayakan kegembiraan masing-masing. Itu. Bergembira bersama sambil merayakan kegembiraan masing-masing. Baik, terima kasih Pak Haji Wartono sudah bergabung bersama kami di segmen Keliling Indonesia. Semoga acara sukses Pak Haji. Amin. Terima kasih. Amin, sampai jumpa. Voice of Indonesia.